Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael dari ASA University. Saya dari kelas 2B1 pagi dengan NIM 2210302094. Hari ini saya akan mensimulasikan dalam bentuk video standar pengembangan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan di sini saya akan menampilkan video berikut dengan 3 step. Yang pertama ialah orientasi karyawan, yang kedua pengembangan talenta, dan yang ketiga pengunduran diri. Selamat menyaksikan. Musolahnya, kalau kalian mau sholat bisa di sini tuh, ini musolahnya. Mas dan mbaknya, saya sudah menjelaskan orientasi, tapi saya mohon maaf belum bisa ngasih tahu semua ruangannya gitu. Tapi mulai besok udah bisa mulai bekerja. Oke. Terima kasih untuk waktunya ya. Selamat pagi guys. Pagi. Hari ini saya akan menjabarkan program pengembangan pegawai di Departemen Bangket. Apa sih itu? Kita pertama-tama akan membahas 6 metode untuk pengembangan karyawan. Yang pertama adalah 1. Pelatihan atau training. Salah satu metode pengembangan SDM yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah pelatihan atau training. Yang kedua, program pendidikan. Metode selanjutnya adalah dengan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan yang tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Oke, next. Yang ketiga, kita ada melakukan rotasi kerja. Metode pengembangan SDM selanjutnya yaitu dengan menerapkan rotasi kerja. Yang keempat, mengadakan coaching. Metode pengembangan SDM lainnya yang sering dilakukan oleh berbagai perusahaan adalah coaching. Oke, next slide. Kita ada outing kantor, yaitu merupakan metode pengembangan SDM berikutnya yang kerap dilakukan oleh banyak perusahaan. Yang keenam dan yang terakhir adalah uji kompetensi. Metode pengembangan SDM yang terakhir adalah dengan melakukan uji kompetensi atau uji kemampuan. Kita akan membahas di service sequence. Yang pertama, service sequence adalah tata cara yang dilakukan oleh seorang pelayan dalam melayani tamunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan yang benar sesuai dengan aturan yang ada di hotel ini. Oke, next slide. Ada 19 langkah dalam melayani tamu. Yang pertama, welcoming the guest, in arrangement, serving water, menu presenting, order taking, dan lainnya. Kalian bisa lihat di slide ini. Oke, next. Kesimpulannya ialah, pada kenyataan pelatihan dan pengembangan karyawan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Selain membantu perusahaan mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik, pengembangan tenaga kerja juga meningkatkan kepuasan dan moral kerja, meningkatkan produktivitas dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Oke, sekian dari penjabaran saya tentang program pengembangan talenta. Di sini, you guys ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan, Mbak Vanessa. Kenapa sih mengapa evaluasi program pengembangan pegawai itu penting di Departemen Bangket? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Vanessa. Yang pertama adalah evaluasi program pengembangan pegawai penting untuk memastikan keberhasilan program dengan memperbaiki kelemahan yang kita punya. Kayak gitu sih. Oke, ada lagi? Ya, Mas Jawan, silakan. Mengapa penting bagi pegawai di Departemen Bangket Hotel untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang industri dan tren terkini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Jawan. Ini bagus banget pertanyaannya karena penting bagi pegawai di Departemen Bangket Hotel untuk memperbaharui pengetahuan mereka tentang industri dan tren terkini. Karena dapat menginspirasi pegawai untuk menciptakan ide-ide baru yang kreatif. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Baik, terima kasih untuk attention-nya dalam penjabaran saya di program pengembangan talenta. Oke, terima kasih. Iya, kenapa Mbak Vanessa? Saya mau Kenapa Mbak Vanessa? Ada kepentingan apa ya? maaf ya Pak, saya mau ngasih surat pengunduran diri saya untuk cek dulu. Simpulan dulu ya. Boleh saya tahu kenapa kamu mau mengundurkan diri? Saya merasa sudah cukup untuk bekerja di sini dan saya juga ingin berbagi pengalaman saya di perusahaan lain, dan kebetulan banget perusahaan yang pengen saya tempatin itu
lebih terjangkau jaraknya dari rumah. Kalau saya boleh tahu nih, apakah ada masalah tertentu di tempat kerja ini? Kalau problem pasti ada Pak, cuma saya nggak bisa jelasin spesifiknya gimana, tapi alasan utamanya itu emang yang tadi saya bilang. Hal apa nih yang dapat kami lakukan untuk Mbak Vanes untuk mempertahankan kamu? Kalau menurut pribadi saya udah merasa cukup banget kerja di sini, dan saya juga harus sharing pengalaman saya di tempat lain, jadi saya nggak mau stuck di sini aja. Mbak Vanes nggak mau mencoba untuk mempertimbangkan sebelum untuk keluar? Saya udah coba Pak, sebelumnya saya juga udah mikir apa pengen tetap kerja di sini atau untuk pindah, tapi kayaknya saya udah cukup selama 3 tahun kerja di sini dan banyak banget juga pengalaman yang saya dapat. Jadi saya harus pindah gitu, cari kerjaan yang lebih baik. Kalau kamu udah lama kan kamu bekerja di sini kan? Ya, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini saya boleh tahu nggak menurut kamu yang harus diperbaiki dari perusahaan ini itu apa ya? Kalau yang paling penting kalau menurut saya Pak, kalau untuk jenjang karirnya di sini masih kurang, jadi untuk orang yang bekerja di sini agak sedikit susah untuk jenjang karir. Tapi untuk solidaritas karyawan, staf dan lain-lain di sini emang baik-baik banget, mereka welcoming banget sama saya juga. Jadi saya merasa bekerja di sini nyaman karena mereka benar-benar baik banget sama saya. Tapi untuk jenjang ke atas tentang karir itu masih sedikit kurang. Mungkin itu yang bisa Bapak pertimbangkan lagi untuk jenjang karir karyawan yang lain. Baik-baik, saya mengerti. Baik Mbak Vanes, terima kasih atas kontribusi Anda selama ini, selama sudah bekerja 3 tahun di perusahaan kami, dan saya sangat-sangat berharap untuk Mbak Vanes bisa terus melaju, memajukan karir terus menerus. Kami di sini cukup sedih karena Mbak Vanes mengundurkan diri, karena saya tahu kinerja Mbak Vanes di sini juga good banget gitu. Terima kasih banyak. Iya, ya udah itu aja. Terima kasih Mbak Vanes, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Michael. Terima kasih. Saya pamit ya Pak. Iya, silakan. Hati-hati ya Mbak Vanes. Terima kasih Pak.